Itu karena tidak memahami bahwa ini bukan sodako, ini jauh di atas sodako, lebih mulia dari sodako. Ini adalah takdimul shaim. Dan kalau kita memberi buka puasa dan kebetulan yang memakan itu orang yang puasanya bagus, sempurna, kita itu dapat pahala puasa. Mungkin puasa kita tidak sempurna. Ada orang yang memakan buka puasa yang kita sediakan, puasanya sempurna. Dia bisa menjaga lisan, menjaga matanya, menjaga perbuatannya. Kita ini puasa tapi masih menggunjing, puasa tapi masih pelirak-pelirik, itu puasa masih begini, mungkin kurang sempurna puasa kita. Tapi ketika ada orang yang puasanya sempurna memakan buka puasa kita, kita dapat pahala puasa orang yang puasanya itu sempurna. Itulah yang tidak didapat di luar Ramadan. Tidak ada amalia seperti itu. Padahal orang yang berpuasa Ramadan itu besok mau masuk surga disediakan pintu khusus namanya Ar-Royan, ya, bukan putranya Mas Beli itu ya, Ar-Royan, ya. Rozan bukan ya? Rozan, ya. Itu loh, kita itu ingin dapat pahala puasa yang sempurna. Maka rugi kalau kita itu tidak berburu orang yang berpuasa. Ayo kita cari orang yang berpuasa, kita sediakan buka puasanya supaya mereka senang berbuka puasa di sini, sehingga kita semua mendapat pahala puasa yang sempurna. Tapi kalau buka puasa yang makan malah anak-anak yang belum puasa, ya betul, cuman sedekah dia, ya. Nah ini loh, ya, jadi harus benar-benar kita pikirkan, ya. Nah, jadi yang melandasi semua yang kita lakukan itu adalah tuntunan Rasulullah, maka alhamdulillah Allah mudahkan, ya. Coba pikirkan ini, sebulan itu tuh buka puasa anggaran kita 2 miliar lebih kadang, ya. Tapi ya ada saja, karena kita ingin melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasulnya. Tapi kalau hanya ikut keinginan kita, tidak mungkin, karena hanya Allah yang menyatakan intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Joko kalian bisa karena apa? Karena kita mengikuti Allah dan Rasulnya. Yang kita lakukan amalan itu ada tuntunannya, bukan ngarang sendiri, bukan pakai kerdus supaya efektif, bukan ini, bukan itu cara berpikir mustajilan. Bagaimana sebaik-baiknya semua diantara kita saling memberi buka puasa agar dapat pahala puasa yang sempurna. Itu latar belakangnya, ya. Tanpa semangat ini sulit menggerakkan, karena orang masih menganggap sedekah saja, ya sedekah ya seadanya, ya. Ini yang harus terus kita wariskan, jangan nanti hilang ini ruhnya itu, hanya ditiru aktivitasnya, ruhnya hilang, nanti surut, pasti surut. Seperti manusia tanpa ruh itu nanti jadi bangkai, ya mati, lama-lama hilang, pasti gitu. Ya. Makanya selalu kita adakan pengajian song-song Ramadan, bukan pengajian menjelang bulan Ramadan, tidak memahamkan bagaimana amalia Ramadan kita praktekkan di masjid ini. Itu fungsinya pengajian song-song Ramadan itu, supaya antara tuntunan dan praktek pengamalannya di masjid ini sejalan, ya. Baik, saya kira ini terakhir. Di akhir bulan Ramadan kita membayar zakat fitrah, dan kalau zakat mal tidak harus Ramadan, yaitu pokoknya haulnya 1 tahun. Tapi zakat fitrah itu khusus diamalkan di akhir Ramadan, ya. Membayar zakat fitrah itu adalah mensucikan jiwa kita, namanya disebut zakatun nafas, zakat jiwa. Termasuk bayi itu wajib kita zakati, ya. Kalau kita punya anak bayi, anak kecil, kita bayar zakatnya, jiwanya, karena bukan hartanya yang dihitung, bukan zakat mal, tapi zakat nafas. Kalau di rumah kita ada berapa jiwa?
suami, istri, anak-anaknya, kalau masih ada mbahnya, ada pembantunya, semua dibayar zakat fitrahnya yang menjadi tanggungannya. Nah, zakat fitrah pada masa Nabi itu dibayar dengan makanan pokok setempat. Jadi kalau Nabi itu membayar dengan kurma 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu 7,5 on. Jadi kira-kira berapa? 3 kilogram, ya. Tapi ada mud yang kecil, 2,5 kilogram, ya. Sebaiknya kita upayakan melebihi. Ya, kalau nanti lebih kan jadi tambahan pahala. Tapi kalau kurang kan menjadi tidak sempurna, ya. Karena 1 mud itu sebenarnya 7,5 on. Padahal 1 sok itu 4 mud. 7,5 kali 4 berapa? 30 kan? Dari 3 kilogram, ya. 7,5 on kali 4. Dan yang kedua, kalau dia membayar dengan anggur yang dikeringkan. Kalau di Arab itu anggur itu dikeringkan sampai kecil-kecil itu hanya 1/2 sok. Berapa berarti 1,5 kilo. Karena nilainya jauh lebih mahal daripada kurma. Kalau tepung sama, itu 1 sok. Nah, sekarang problemnya kalau bayar dengan uang. Yang paling baik zakat fitrah itu dibayarkan dalam bentuk makanan pokok kita. Kalau kita makan nasi, ya bayar zakatnya beras. Timbang beras itu minimal 2,5 kilogram, syukur dilebihkan per jiwa. Jadi kalau mau ikut mud yang 7,5 on berarti 3 kilo. Bawa beras itu serahkan ke panitia di masjid atau langsung diserahkan kepada fakir miskin. Tetapi kalau kita mau bayar uang, diniatkan membeli beras, maka harus ada akadnya kepada panitia. Mas, saya mau bayar zakat fitrah berupa beras, minta tolong uang saya ini dibelikan beras. Itu boleh, nilainya 1 sok atau 2,5 kilogram sampai 3 kilogram per jiwa. Tapi kalau bayar zakat fitrah uang tanpa akad, ini tolong dibelikan beras, standar pembayaran zakat fitrah berupa uang itu adalah seharga kurma, bukan seharga beras. Jadi 2,5 kilogram atau 3 kilogram kurma. Kurma yang paling jelek itu tahun kemarin itu 20.000. Berarti bayarnya berapa? 20.000 kali 2,5, 50.000. Kalau mau kurma yang bagus, berapa sekilo? Yaitu 2,5 kilo. Kalau tanpa akad, minta tolong panitia supaya dibelikan beras. Artinya dia membayar zakat fitrah berupa uang. Menurut Imam Hanafi itu boleh. Kalau perlu, nanti panitia tidak usah membelikan beras. Kalau memang dia bayar uang, dikasih kantong, kasih uangnya itu langsung ke fakir miskin, boleh. Mungkin lebih gembira menerima daripada beras, karena iso butuh beras kalau lawi. Nek ming beras kok apa yang nggak lontrong, kan gitu ya. Nah, tapi bukan senilai 2,5 kilogram beras, tapi senilai 2,5 kilogram kurma. Nah ini, karena yang membolehkan zakat mal berupa uang adalah Imam Hanafi. Imam yang lain tidak membolehkan. Tetapi Imam Hanafi itu mensyaratkan ukurannya harga kurma, bukan ukuran harga yang lain. Jadi jangan mengikut madhab itu, nggak ada dasarnya, ya. Sekali lagi, kecuali ibu-ibu, bapak-bapak membayar beras karena nggak sempat belanja beras, maka harus mengikrarkan akadnya kepada amil, meskipun nggak ada amil sesungguhnya.